Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Sri Ningsi dari kelas H, jurusan PGSD, dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra, dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahayu, SPD MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran absen terlebih dahulu. Yang pertama, Farda Febriana. Hadir, Bu. Andi Rizky Ilmayanti. Yahya Nadifa. Rizky Mulyani. Israwati. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan yang pertama, peserta didik memahami informasi yang disampaikan dari aneka jenis bacaan, contohnya artikel, poster, novel, infografis, podcast, film, atau video, dan iklan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dan memahami pesan yang terkandung dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi. Yang ketiga, peserta didik menguasai dan dapat mempraktikkan etika presentasi dan diskusi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menulis teks eksposisi persuasif dengan informasi yang akurat dan relevan. Nah, pertama kita akan mencari ide pokok dan gagasan penjelasan pada sebuah bacaan. Alangkah baiknya kita perlu mengetahui bagaimana cara mencari atau menentukan ide pokok dan gagasan penjelasan pada bacaan tersebut. Ide pokok merupakan inti pembahasan atau gagasan utama dalam suatu bacaan. Maka dari itu, ide pokok juga dikenal sebagai gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran dalam bacaan. Sebagai inti pembahasan, biasanya letak ide pokok berada di kalimat utama, namun kalimat utama tidak harus berada di awal bacaan. Ya baik anak-anak, bisa kita lihat pada paragraf 1. Di sini dalam suatu lingkungan terdapat hubungan antara benda-benda yang ada di sekitarnya, antara benda yang satu dan yang lainnya, saling memengaruhi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, saling berhubungan. Begitupun makhluk hidup berhubungan dengan benda-benda di lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling memengaruhi disebut ekosistem. Anak-anak, setelah membaca pada bagian 1, di sini kita akan mencari ide pokok dan gagasan penjelasannya. Nah, bisa kita lihat ide pokok itu terletak pada akhir paragraf atau kalimat terakhir, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang paling memengaruhi disebut ekosistem. Nah, adapun gagasan penjelasannya itu mulai kalimat paragraf sampai kalimat keempat. Nah, apakah kalian sudah paham? Mungkin bisa kita lanjut pada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ditinjau dari proses terjadinya ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami. Pantai, laut, sungai, danau, gurun merupakan contoh ekosistem alami. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbuatan manusia. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, kebun, kolam, taman, dan akuarium. Nah, itu tadi penjelasan paragraf kedua. Sama halnya pada paragraf pertama tadi, pada paragraf kedua kita juga akan menentukan ide pokok dan gagasan penjelasannya. Nah, ide pokok pada bacaan kedua yaitu pada kalimat pertama, sedangkan gagasan penjelasan terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat kelima. Nah, pada paragraf ketiga penjelasannya, dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya
adalah tanah, air, pasir, udara, dan sinar matahari. Nah, ide pokoknya terletak pada kalimat pertama dan gagasan penjelasannya dimulai pada kalimat kedua sampai kalimat kelima. Dan yang terakhir, paragraf keempat, keberadaan komponen dalam ekosistem sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan manusia dapat mengurangi jumlah komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Perburuan liar, penebangan hutan, dan perusakan terumbu karang dapat merusak tatanan ekosistem. Kegiatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, maka ketergantungan antar komponen ekosistem pun akan terganggu. Nah, ide pokoknya pada kalimat keempat itu yaitu kalimat pertama dan gagasan penjelasannya dimulai pada kalimat pertama sampai kelima. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian video pembelajaran dari saya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good.